Halo anak-anak semua, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tematik 1G subtema 1. Kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia tentang benda hidup dan tidak hidup. Anak-anak, disiapkan buku tematik dan alat tulisnya ya. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang benda hidup dan tidak hidup. Seperti yang anak-anak ketahui, ada berbagai benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan ada juga benda yang tidak hidup. Benda hidup itu bisa disebut juga sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak sendiri. Makhluk hidup juga memerlukan makanan. Makhluk hidup berbeda dengan benda tidak hidup. Kita akan mempelajari contoh-contoh benda hidup dan juga benda yang tidak hidup, dan juga ciri-ciri dari benda-benda tersebut. Benda tidak hidup tidak dapat bertumbuh. Benda tidak hidup juga tidak dapat bergerak sendiri. Benda yang tidak hidup tidak memerlukan makanan. Tentu anak-anak sudah mulai mengerti ya perbedaan dari benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Sekarang kita akan mengamati benda hidup dan benda tidak hidup itu contohnya seperti apa. Coba kamu perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Manakah yang termasuk benda hidup? Manakah yang termasuk benda tidak hidup? Di sini Bu Murni akan memberikan contoh benda hidup dan benda tidak hidup. Benda hidup itu bisa berupa tanaman, manusia seperti kita ini, hewan. Nah, itu bisa kita contohkan sebagai benda hidup. Lalu, benda yang tidak hidup itu banyak sekali di sekitar kita. Contohnya meja, kursi, tas, lemari, buku, pintu, jendela, dan masih banyak lagi. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian, kira-kira manakah benda hidup, manakah benda tidak hidup. Jika berbicara tentang benda hidup di sekitar kita, tentu anak-anak bisa mengetahuinya ya. Di rumah kalian pasti punya tanaman. Mungkin ada bunga yang di dalam pot, atau mungkin kalian punya tanaman-tanaman di taman depan rumah atau belakang rumah yang ditanam oleh mama. Dan untuk benda hidup yang lain adalah manusia. Manusia bisa kita sendiri, orang tua kita, adik, kakak, tetangga. Lalu hewan, tentu anak-anak tahu ya jumlah hewan tuh banyak sekali jenisnya. Ya, ada hewan yang biasa kita pelihara di rumah, misalnya anjing, kucing. Ya, ada burung, mungkin ada kura-kura, ya, yang juga tidak kita pelihara tapi ada di rumah, misalnya nyamuk. Ya, mungkin ada tikus juga ya, yang mungkin di depan rumah lewat-lewat, ya, bisa juga ya. Atau serangga. Serangga ini banyak sekali. Kalau mungkin kalian bisa melihat di tanaman-tanaman itu kadang ada binatang-binatang kecil-kecil ya, yang kita sebut serangga. Nah, coba kalian mengamati ya keadaan di sekitar rumahmu, dan kalian lihat manakah yang termasuk benda hidup dan manakah yang termasuk benda tidak hidup. Anak-anak boleh isikan di dalam buku kalian ya. Mau melihat contoh dari Bu Murni juga boleh, atau sesuai dengan pengamatan anak-anak di rumah.
Sekarang kita akan melihat contoh benda yang hidup. Di layar ini sudah tampak ada bunga di dalam pot ya, bunga yang berwarna ungu, cantik sekali ya, mungkin anak-anak juga punya banyak di rumah. Lalu ada burung, ada manusia. Ya, ini ada burung lagi. Nah, ada hewan yang namanya harimau. Lalu yang berleher panjang sekali ini adalah jerapah. Dan ada binatang yang lucu sekali ini yang kadang-kadang kita pelihara juga di rumah ya. Namanya adalah anjing. Ya. Dan juga burung yang cantik ini ya, mungkin anak-anak juga ada yang pemelihara di rumah. Nah, ini adalah contoh benda-benda yang hidup yang ada di sekitar kita. Lalu kita akan melihat contoh benda yang tidak hidup. Ini sebagian kecil ya yang Bu Murni tunjukkan. Ada buku, tentu anak-anak punya buku ya di rumah. Lalu mainan, ya, mobil-mobilan. Ada gelas, ya. Kotak pensil, bola, sisir. Ya, ini mobil betulan ya. Tapi mobil ini bergeraknya menggunakan bensin. Jadi dia tetap benda yang tidak hidup. Harus diberi bensin dulu, harus dikemudikan supaya bisa berjalan. Sikat gigi, tas sekolah, kapal atau perahu ya. Sampo ya, dan botolnya ini juga tidak hidup. Sabun yang kita pakai sehari-hari. Jadi ini sebagian kecil dari contoh benda yang tidak hidup. Masih banyak sekali contoh-contoh benda tidak hidup lainnya. Tentu anak-anak bisa ya menyebutkan. Kita akan berlatih dengan melihat soal di halaman ini. Perhatikan gambar-gambar berikut, lalu warnailah jawaban yang tepat. Ya, jika anak-anak lihat di sini, nanti anak-anak boleh mengerjakan di buku tematik kalian. Untuk jawaban ya, anak-anak beri warna biru juga boleh ya. Jadi supaya bisa tahu bahwa memang jawabanmu adalah yang kamu beri warna. Di sini Bu Murni akan memberikan centang saja. Jadi untuk ini adalah gambar burung ya. Lalu pertanyaannya, burung ini apakah dia bergerak? Ya, tentu saja dia bergerak. Lalu apakah memerlukan makanan? Ya, karena dia makhluk hidup. Jadi jawabannya ya. Apakah burung ini bertumbuh? Tentu saja. Jadi jawabannya adalah iya. Jadi burung ini dia awalnya adalah sebuah telur, lalu telur itu menetas, jadilah anak burung. Ya, setelah beberapa lama akhirnya besar dan menjadi burung yang dewasa seperti ini. Jadi burung adalah termasuk benda hidup. Lalu seperti kalian lihat pada gambar ini adalah gambar sepeda yang berwarna merah. Apakah benda ini bergerak? Jika tidak digerakkan, ya, sepeda ini tentu saja tidak bisa bergerak. Jadi jawabannya tidak ya. Jadi pertanyaan bergerak di sini maksudnya apakah benda itu bisa bergerak sendiri gitu ya, tanpa digerakkan. Jadi kalau untuk sepeda, jika tidak digerakkan oleh manusia, tentu saja dia tidak bisa bergerak sendiri. Apakah memerlukan makanan? Tidak ya. Karena dia adalah benda yang tidak memerlukan makanan. Ya, tenaganya itu adalah tenaga manusia yang menggerakkannya. Apakah bertumbuh? Tentu saja tidak. Jadi untuk jawabannya adalah tidak semua ya. Sepeda ini dari kita awal beli, bawa dari toko sampai kapanpun, ya seperti itu, dia tidak akan bisa bertambah besar. Jadi sepeda itu termasuk benda yang tidak hidup ya. Beda kalau kita beli anjing, mungkin anak anjing ya dari pet shop begitu.
Nah, nanti kalau diberi makan, diberi susu, diberi makanan yang cukup, akhirnya dia tambah lama jadi tambah besar karena dia adalah benda hidup. Jadi anak-anak bisa membedakan dari dua gambar ini ya, mana benda hidup, mana benda yang tidak hidup. Kita akan berlatih dengan soal selanjutnya. Kita akan menuliskan nama dan ciri dari benda-benda berikut. Lalu kita akan memberikan tanda manakah gambar yang merupakan benda tidak hidup ya, atau benda yang hidup. Sekarang kita akan melihat gambar pertama, yaitu benda yang namanya kipas angin. Ya, mungkin ada anak-anak di rumah yang punya ya seperti ini. Jadi ciri-ciri dari kipas angin ini adalah terbuat dari plastik. Kalau kita lihat dari yang di gambar ini ya, mungkin ada kipas angin yang dari bahan lain juga ada. Lalu berwarna-warni, jadi ada warna biru dan warna putihnya ya. Lalu menggunakan listrik untuk menyalakan agar bisa bergerak. Jadi kipas angin ini tanpa ada daya listrik ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa menghasilkan angin ya. Lalu benda yang kedua adalah binatang yang suaranya meong-meong. Apakah namanya? Ya, namanya adalah kucing. Ciri-ciri dari kucing ini adalah dia adalah hewan yang berbulu ya, bulunya ada yang berwarna-warni macam-macam ya. Ada yang putih saja atau ada yang 2 warna, 3 warna. Kucing ini memiliki cakar ya, pada kakinya itu ada cakar yang tajam sekali. Jadi memang dia adalah hewan yang memiliki apa istilahnya ya, untuk pertahanan diri, untuk supaya dia tidak diganggu oleh musuhnya. Biasanya dia akan melawan dengan cakarnya itu. Dan juga punya taring yang tajam. Kucing ini membutuhkan makanan dan minuman. Dia suka memanjat dan suaranya itu mengeong ya. Lalu kucing berkembang biak dengan melahirkan. Jadi kucing ini biasanya akan punya anak dengan cara melahirkan. Ya, sekarang kita lihat. Jadi kipas angin adalah jelas benda yang tidak hidup. Ya, dia hanya membutuhkan listrik untuk makan, tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, tidak bisa berkembang biak. Kalau beli satu kipas angin ya sudah, satu saja, tidak mungkin nanti bisa ada 2 dan 3 setelah kita beli satu, tidak. Lalu kucing ya, dia adalah benda hidup. Ya, kucing ini benda hidup ya, jelas karena dia butuh makanan, minuman, bisa berkembang biak. Jadi kucing itu kalau kita punya kucing jantan dan betina, nanti bisa berkembang biak jadi banyak anak-anak kucingnya kecil-kecil ya. Di anak-anak lihat perbedaannya dari ciri-ciri yang sudah kita bahas ini ya. Dari kedua benda tadi kita lanjutkan dengan benda ini ya. Kedua benda ini kita lihat namanya apa. Yang pertama adalah bunga matahari. Mungkin anak-anak sudah pernah melihat yang namanya bunga matahari ya. Bunga matahari ini adalah jenis dari tanaman. Ya, jadi bunganya itu sangat besar, berwarna kuning. Nah, biji bunga matahari ini biasanya bisa dijadikan makanan yang disebut kuaci. Ya, mungkin kalau anak-anak pernah makan ya. Nah, tanaman bunga matahari ini sangat menyukai sinar matahari. Itulah kenapa makanya dia diberi nama bunga matahari. Ya, karena saat pagi ya sampai siang saat matahari bersinar, biasanya bunga matahari ini akan mengarah kepada sinar matahari.
Lalu bunganya berwarna kuning, ya, sama seperti warna matahari yang berwarna kuning. Dan biasanya tangkai bunganya itu tinggi, ya. Jadi dia tidak pendek tapi tinggi ya untuk bunga matahari ini. Bunga matahari adalah seperti tanaman yang lain juga membutuhkan air untuk hidup, ya. Seperti anak-anak tahu bahwa tanaman itu tidak akan bisa hidup jika tidak ada air, ya. Jadi dia sangat butuh sekali untuk disiram dan juga butuh sinar matahari untuk pertumbuhannya. Lalu benda yang kedua ini namanya kursi kayu. Anak-anak mungkin punya kursi seperti ini di rumah. Coba kalian lihat. Ini terbuat dari kayu, ya. Ada juga mungkin yang dari plastik, ya. Tapi yang kita bahas ini adalah kursi kayu. Jadi bahannya dari kayu. Seperti kalian tahu, kursi itu digunakan sebagai tempat duduk. Kursi tidak bisa bergerak sendiri jika tidak dipindahkan. Jadi jika kursi itu sudah diletakkan di ruang makan misalnya, ya akan ada di situ terus selama tidak dipindahkan ke ruangan yang lain. Lalu biasanya juga dia memiliki warna-warna yang bermacam-macam sekarang ini. Nah, dari dua benda ini kita akan lihat, ya, bahwa benda yang hidup jelas adalah bunga matahari. Karena dia membutuhkan air untuk hidup, ya. Dan sinar matahari jelas berguna untuk pertumbuhannya. Dia menjadi bertambah tinggi, ya, bisa berbunga. Nah, itu jadi dia masuk di dalam golongan benda yang hidup. Lalu kursi kayu jelas dia adalah benda yang tidak hidup karena dia tidak bisa bertumbuh, ya, tidak memerlukan air seperti bunga matahari. Ya, Bu Murni berharap dari pembahasan ciri-ciri ini anak-anak semakin bisa memahami, ya, manakah benda yang hidup, manakah benda yang tidak hidup. Kita akan mengamati gambar. Nah, sekarang kalian lihat di halaman ini, anak-anak, perhatikan gerakan ikan dan kucing Tony. Memang di halaman ini ikannya tidak bergerak, ya, kucingnya juga diem aja. Tapi kita bayangkan jika ikan itu bergerak, ya, di dalam akuarium, ya, berenang ke sana sini dan kucingnya juga berjalan-jalan. Jadi kira-kira kita akan tahu, ya, jika kita membuat kalimat, ya, bisa kita lihat dari gerakan hewan itu atau kebiasaan-kebiasaannya. Nah, di sini ada contoh, ya, ikan bergerak dengan berenang. Lalu kucing bergerak dengan berjalan atau berlari. Sekarang pertanyaan untuk anak-anak, bagaimanakah hewan berikut ini bergerak? Buatlah kalimat tentang gerakan hewan pada gambar berikut. Di sini terdapat 3 gambar hewan. Yang pertama adalah kelinci, ya, ikan hiu, dan burung nuri. Nah, coba kita buat kalimat untuk masing-masing hewan ini. Kita akan buat kalimatnya. Untuk kelinci, ya, kelinci Tony suka makan wortel. Atau mungkin anak-anak mau membuat kalimat yang lain tentang kelinci, misalnya kelinci suka melompat ke sana kemari, bisa begitu, ya. Lalu untuk ini, burung nuri terbang dengan mengepakkan sayapnya. Ikan hiu berenang dengan menggerakkan ekor dan siripnya. Jadi kita belajar membuat kalimat melalui gambar hewan ini. Anak-anak boleh menuliskan kalimat mengenai makanan kesukaan hewan itu, cara mereka menggerakkan tubuhnya, atau cara mereka hidup.
Bisa seperti itu ya. Kita akan berdiskusi. Anak-anak boleh berdiskusi di rumah dengan mama atau kakak ya. Tumbuhan termasuk benda hidup. Tumbuhan memerlukan air. Coba kalian ingat kembali ciri-ciri benda hidup, lalu lengkapilah kalimat yang ada di halaman ini. Untuk gambar pertama, kita akan bisa melihat proses pertumbuhan tanaman jagung. Jadi mulai dia dari biji, setelah itu tumbuh agak besar, sampai akhirnya tanaman jagung itu menjadi tinggi dan berbuah. Jadi jika kita melengkapi kalimatnya, tanaman jagung termasuk benda hidup karena bisa bertumbuh, menjadi besar dan berbuah. Lalu gambar kedua, kelinci termasuk benda hidup karena membutuhkan makanan dan air supaya tetap hidup. Jadi anak-anak, ciri-ciri benda hidup, mereka selalu membutuhkan air dan makanan. Sama seperti kita manusia, kita sangat membutuhkan yang namanya air dan makanan supaya kita mempunyai kekuatan untuk tubuh kita. Seperti anak-anak kalau tidak makan dan minum bagaimana tubuhnya? Pasti akan terasa lemas dan tidak bertenaga. Kita tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik jika kita dalam keadaan yang kehausan atau kelaparan. Jadi itu adalah ciri-ciri dari benda-benda yang hidup. Nah, diingat-ingat ya anak-anak. Kita akan berlatih. Di sini kita diminta menuliskan huruf B jika pernyataan itu benar atau S jika pernyataannya salah. Untuk yang pertama, mobil termasuk benda hidup karena dapat bergerak. Kira-kira ini benar atau salah ya? Ya, tentu saja salah ya. Mobil memang dapat bergerak, tetapi dia bukan benda hidup. Karena mobil itu bergeraknya karena ada bahan bakar ya, berupa bensin atau bahan bakar yang lain. Lalu untuk pernyataan yang kedua, sapi termasuk benda hidup karena berkembang biak. Ini benar ya. Jadi anak-anak mungkin kalau pernah melihat hewan ya, sapi, dia adalah benda hidup. Karena sapi itu bisa berkembang biak dengan cara melahirkan, ya, melahirkan anak. Jadi dia bisa bertambah banyak dan juga badannya tambah lama tambah besar ya. Lalu tumbuhan termasuk benda tidak hidup karena tidak dapat bergerak. Benarkah ini? Ya, tentu saja salah. Ya, tumbuhan memang dia tidak bisa bergerak ya, berlari-lari seperti hewan ya atau manusia yang dapat berlari sendiri, bergerak sendiri atau berjalan. Ya, tumbuhan ini gerakannya adalah ketika dia bertumbuh ya, tentu saja gerakannya tidak akan terlihat jelas oleh kita, tetapi yang jelas pertumbuhannya dia bertambah tinggi atau daunnya bertambah banyak. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan pada tumbuhan ya, menunjukkan dia semakin tinggi batangnya atau daunnya atau berbuah, ada bunga di tumbuhan itu. Nah, itu menunjukkan dia adalah benda hidup. Jadi pernyataan ini salah ya. Dari pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, ada pertanyaan untuk anak-anak. Yang pertama, apakah anak-anak bisa memahami kosakata tentang benda hidup dan tidak hidup? Jadi kita tadi sudah mempelajari kosakata melalui berbagai ciri-ciri dari benda-benda yang hidup maupun benda yang tidak hidup.
ya. Anak-anak tetap mempelajari supaya kalian bisa semakin paham. Lalu apakah bisa menggunakan kosakata tentang benda hidup dan tidak hidup? Nah, ini bisa kita praktekkan ya saat anak-anak melengkapi kalimat atau membuat kalimat. Lalu apakah bisa menyebutkan kosakata tentang benda hidup dan benda tidak hidup? Jadi jika ada pertanyaan tentang bagaimanakah ciri-ciri benda yang tidak hidup misalnya begitu, nah anak-anak bisa menyebutkan kosakatanya. Misalnya tidak dapat bergerak, ya tidak bertumbuh, nah, seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah bisa membuat kalimat tentang benda hidup dan benda tidak hidup? Nah ini nanti bisa berlatih di rumah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bisa menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup? Tadi kita sudah membahasnya. Ya, kalian juga bisa melakukan pengamatan di rumah. Dari pengamatan yang kalian lihat, kalian pasti akan makin mengerti bagaimana ciri-ciri benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Ya, selamat mengamati di rumah ya anak-anak, supaya kalian bisa lebih paham lagi tentang benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Baiklah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Bu Murni selalu berharap bahwa apa yang kita pelajari ini akan bermanfaat untuk anak-anak. Anak-anak tetap mengambil suatu pelajaran ya, suatu nilai-nilai yang baik dari apa yang kita pelajari. Tentu saja hari ini kita akan semakin memahami ciri-ciri dari benda yang hidup dan benda yang tidak hidup yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita akan semakin mensyukuri betapa karya Tuhan di dalam hidup kita itu luar biasa anak-anak ya. Tuhan bisa menciptakan benda-benda hidup yang sangat beraneka ragam dengan berbagai ciri-ciri yang sangat beragam. Dan satu sama lain bisa berlainan. Jika kalian lihat hewan-hewan itu, ciri-cirinya banyak sekali dan mereka berbeda-beda, sangat unik dan luar biasa. Ciptaan Tuhan yang sangat unik juga adalah kita sebagai manusia ini, diciptakan dengan berbagai keunikan dan keragaman. Juga ketika manusia bisa menciptakan berbagai benda-benda yang tidak hidup, itu juga sangat beragam dan luar biasa. Nah, karena itu kita akan selalu bersyukur untuk semua ciptaan Tuhan bagi kita manusia. Baiklah anak-anak, sampai jumpa lagi di pembelajaran kita berikutnya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap rajin belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.